Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kauna TV, selamat berjumpa kembali. Salam dari Tanah Peradaban Tua. Jadi mulai hari ini dan seterusnya insya Allah Kauna TV akan selalu menggunakan salam dari Tanah Peradaban Tua. Jadi mengapa? Karena pada video sebelumnya Kauna TV sudah memberikan pandangan bahwa brand yang sangat cocok untuk Kabupaten Muna agar lebih terkenal di nasional bahkan internasional adalah Muna Tanah Peradaban Tua. Untuk ini bisa dilihat di video kami sebelumnya tentang Muna Tanah Peradaban Tua sebagai brand Kabupaten Muna. Nah, salah satu yang mendasari lahirnya brand tersebut adalah keberadaan sejumlah warisan kuno yang usianya diperkirakan sudah ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu tahun. Salah satunya adalah goresan-goresan menyerupai lukisan yang terdapat pada sejumlah dinding gua di Desa Liangkobori. Nah, sayangnya, lukisan-lukisan cadas yang merupakan bukti aktivitas peradaban masyarakat Muna pada ratusan bahkan ribuan tahun lalu itu terancam punah. Nah, ini tentu hal menarik yang harus dipikirkan. Olehnya itu Kauna TV mencoba mengangkat isu ini tentang potensi ancaman hilangnya ratusan lukisan cadas yang terdapat pada dinding gua di Liangkobori. Nah, seperti diketahui jumlah lukisan-lukisan yang terdapat pada dinding gua Liangkobori itu sekitar 222 lukisan. Jumlah yang sangat fantastis, jumlah yang tidak sedikit, dan tentu ini merupakan gambaran bagaimana ketinggian peradaban masyarakat Muna pada ribuan tahun silam. Inilah identitas masyarakat Muna yang seharusnya dijaga agar menjadi bukti rekam sejarah yang bisa dilihat oleh masyarakat Muna pada saat ini, bahkan hingga anak cucu di masa mendatang. Sayangnya potensi ancaman hilangnya lukisan-lukisan cadas itu sangat tinggi. Merujuk pada beberapa pendapat ahli bahwa potensi ancaman hilangnya lukisan-lukisan cadas itu sangat tinggi karena disebabkan beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor perubahan iklim, baik itu iklim global maupun iklim lokal, yang bisa menyebabkan mengelupasnya dinding-dinding gua yang mungkin pada dinding gua itu terdapat lukisan cadas. Nah, selain dari perubahan iklim, ada juga ancaman karena faktor penggaraman geologi. Yang berikutnya adalah aktivitas masyarakat atau lingkungan sekitar. Nah, tentu untuk di Kabupaten Muna seperti kita saksikan ketika kita berkunjung ke Liangkobori, sekitar kawasan gua Liangkobori yang di dalamnya itu ada lukisan-lukisan cadas berusia ribuan tahun, itu ada kebun-kebun masyarakat. Jadi lahan-lahan di sekitaran gua itu dikebuni oleh masyarakat. Bahkan pada beberapa gua menjadi sumber mata air masyarakat sekitar. Ini hal serius yang perlu diperhatikan khususnya pemerintah. Memang beberapa waktu ini kita masih bisa menjamin bahwa masyarakat-masyarakat itu akan selalu menjaga diri untuk tidak merusak lukisan-lukisan cadas tersebut. Tetapi seiring berjalannya waktu kita tidak bisa menjamin lagi bahwa suatu saat nanti ada masyarakat yang mungkin tidak mengetahui betapa berharganya lukisan purba itu sampai akhirnya akan menambahkan gambar atau mungkin akan menghapus gambar-gambar itu. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa itu tidak akan terjadi. Nah, selain dari faktor lingkungan, ada juga faktor aktivitas pengunjung. Nah, aktivitas pengunjung juga akan sangat berpotensi dalam ancaman hilangnya ratusan goresan menyerupai lukisan di dinding-dinding gua Liangkobori. Karena kita tahu
ada kalanya pengunjung tanpa sadar, apalagi melihat tempat-tempat yang unik, melihat tempat-tempat menarik, lalu mencoba membuat tulisan-tulisan tertentu seperti menulis nama, menulis kata-kata tertentu, atau mungkin membuat gambar-gambar. Ini bisa mengancam eksistensi keberadaan gambar-gambar itu, padahal yang dibutuhkan agar itu tetap terpelihara menjadi cagar budaya adalah keaslian gambar. Keaslian gambar dimaksud tidak ada gambar yang ditambahkan, apalagi dikurangi, apalagi dihapus. Oleh karena mengingat tingginya ancaman-ancaman yang bisa menyebabkan hilangnya lukisan purba di dinding Gua Liang Kobori, olehnya itu KBNH TV yang selama ini konsen dalam liputan-liputan sejarah, kebudayaan maupun adat istiadat, hendak memberikan masukan khususnya kepada pemerintah agar kawasan di sekitar gua tempat ratusan goresan menyerupai lukisan itu diproteksi seketat mungkin. Apakah dengan cara dipagari, atau mungkin masyarakat sekitar harus ditetapkan batas berapa jauh masyarakat bisa membuka lahan perkebunan, tentu dengan pengawasan yang ketat. Selanjutnya, nah ini yang terpenting, bahwa pemerintah itu harus memproteksi setiap gua, dalam artian bahwa setiap orang yang masuk ke dalam itu tidak bebas begitu saja. Mereka harus dipantau secara ketat, mereka harus diawasi, dan proses masuknya juga harus ketat. Jadi mulai sekarang kalau bisa di pintu-pintu masuk di dinding gua itu harus diberi pintu dari jeruji-jeruji besi, dan tidak sembarang orang masuk ke dalam. Ketika orang masuk ke dalam pun itu harus diawasi secara ketat oleh penjaga-penjaga situs itu. Nah ini yang terpenting. Mengapa ini harus diperketat? Karena lukisan-lukisan cadas di dinding Gua Liang Kobori itu bukti ketinggian peradaban leluhur masyarakat Muna. Andai kata itu hilang, maka sudah dipastikan identitas kita masyarakat Muna juga akan ikut hilang. Kebanggaan kita sebagai orang Muna akan hilang. Belum lagi berbicara dari PAD pariwisata juga yang pasti akan ikut hilang. Padahal peluang untuk mengembangkan potensi pariwisata itu sangat tinggi, terutama dalam hal wisata sejarah, wisata budaya, dan mungkin wisata ilmiah. Nah ini hal terpenting yang harus kita camkan, terutama pemerintah, agar melakukan langkah-langkah preventif atau pencegahan dan langkah-langkah proteksi yang ketat terhadap gua-gua yang di dalamnya memiliki lukisan-lukisan cadas purba yang sudah berusia ribuan bahkan puluhan ribu tahun. Nah, inilah wujud kepedulian KBNH TV dalam rangka menjaga dan melestarikan peninggalan-peninggalan warisan leluhur sebagai bukti peradaban masyarakat Muna yang tinggi pada ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu tahun silam. Baik, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Tanah Peradaban Tua.